Sekali waktu pada tahun 1933 Menteri Keuangan Arab Saudi Abdullah ibn Sulaiman dibuat kesal oleh perkataan Imam Masjid Utama Riyadh Syekh Ibn Nimr. Saat menyampaikan khotbah salat Jumat, sang imam mengutip salah satu ayat Al-Quran menyampaikan pesan tersirat yang seakan melarang Muslim bekerja sama dengan orang non-Muslim. Bagi Abdullah, pernyataan ini dianggap menghalangi langkahnya yang ingin menjalin kerjasama dengan orang-orang di Barat untuk kemajuan negara. Ia lantas menimpali ucapan Ibn Nimr. Sebagaimana dikisahkan Madawi Al-Rashid dalam A History of Saudi Arabia, Abdullah berujar yang intinya menyebut bahwa Muslim boleh saja bekerja sama dengan non-Muslim selama tidak mengganggu akidah. Beberapa bulan setelah itu, Abdullah menjalin kerjasama eksplorasi minyak dengan perusahaan Amerika Serikat yaitu Standard Oil of California. Dari sini masih mengutip Madawi, dimulailah sebuah proses yang tidak hanya membawa peningkatan jumlah non-Muslim, tetapi juga dimulainya perjalanan panjang transformasi di Arab Saudi. Sebagai negara yang baru berdiri, fokus utama Arab Saudi adalah berusaha memiliki kontrol dan penguasaan atas tanah serta sumber daya alam untuk menunjukkan kedaulatan negara. Dalam hal ini, penguasaan sumber air menjadi perhatian utama Saudi pada awal-awal berdiri. Pasalnya, air sebagai sumber kehidupan sulit didapatkan. Negara yang didirikan oleh Raja Abdulaziz Al Saud pada 1932 ini secara geografis berada di posisi yang kurang menguntungkan. Seluruh wilayahnya didominasi gurun yang kering kerontang. Kondisi ini membuat Arab Saudi sempat tercatat sebagai salah satu negara yang cukup miskin. Merujuk yang disampaikan Toby Craig Jones dalam The Third Kingdom How Oil and Water Forget Modern Saudi Arabia, para pemimpin Saudi memahami bahwa kekayaan politik mereka terkait dengan kontrol air. Bila air tersedia maka produksi pertanian dapat berjalan dan negara akan mendapat banyak pendapatan, pembangunan dapat berjalan dan rakyat diuntungkan. Sejak tahun 1930 Abdulaziz sudah melakukan pencarian atas keberadaan air dengan meminta bantuan Charles R. Crane, yaitu filantropis asal Amerika Serikat. Crane lantas menyuruh anak buahnya, seorang ahli geologi bernama Carl Twitchell yang sangat berpengalaman membangun infrastruktur di Yaman untuk memimpin proyek ini. Penelusuran dimulai dari wilayah barat. Twitchell melakukan analisis lapangan dan pengeboran sumur air yang dilakukan selama berbulan-bulan. Namun semua tempat yang sudah dilubangi mata bor tidak ada satupun yang mengeluarkan air. Kegagalan ini semakin memperkuat argumen bahwa wilayah Saudi memang ditakdirkan untuk kekurangan air. Meski demikian, Abdulaziz tidak menyerah. Ia yakin bahwa di wilayah kekuasaannya tersimpan sumber daya alam yang melimpah, bahkan tidak hanya air tetapi juga minyak. Keyakinan ini mengacu pada fakta bahwa wilayah tetangganya di Persia sudah menemukan minyak. Alhasil pada akhir 1931 ia mengontrak Twitchell untuk kedua kalinya. Tugasnya kini adalah mencari kemungkinan minyak di wilayah timur Saudi. Tugas baru Twitchell inilah yang membawa Arab Saudi bertemu pertama kali dengan perusahaan Amerika yang bergerak di bidang perminyakan SOCAL. Kelak SOCAL menjelma menjadi California Arab Standard Oil Company atau CASOC. Cikal bakal Saudi Arabian American Oil Company atau ARAMCO, salah satu perusahaan minyak terbesar dan tersukses di dunia. Pada tanggal 29 Mei tahun 1933 Kerajaan Arab Saudi secara resmi menjalin kerjasama dengan SOCAL untuk pencarian minyak. Ini memiliki urgensi yang sangat kuat karena Saudi kala itu terancam bangkrut akibat terjadi penurunan kas negara sebagai dampak berkurangnya jumlah peziarah yang datang. Menurut Naif M. Al-Tairi, mayoritas pendapatan Arab Saudi pada tahun 1930-an berasal dari kedatangan para peziarah dari seluruh dunia. Ketika depresi ekonomi menghantam, kunjungan peziarah ke Makkah dan Madinah untuk umroh ataupun haji menurun drastis. Bila pada tahun 1930 terdapat 100.000 peziarah, maka 3 tahun kemudian secara berturut-turut hanya terdapat 20.000 peziarah. Akibatnya, Saudi pun harus memutar otak dengan mencari sumber penghasilan lain, dan eksplorasi minyak adalah harapan satu-satunya. Pada akhir 1933 dimulailah operasi pencarian minyak di timur Saudi. Tim geologi AS pimpinan Max Steinecke dikirim untuk melakukan pengeboran. Mereka dibantu oleh penduduk lokal yang paham kondisi lapangan bernama Hamis bin Rintan. Namun setelah beberapa tahun hasilnya lagi-lagi nihil, pencarian minyak baru dilanjutkan pada tahun 1935.
Pada tanggal 3 Maret tahun 1938 para ahli geologi yang melakukan pengeboran berhasil menemukan ladang minyak di Arab Saudi untuk pertama kalinya. Temuan ini juga berhasil mencatatkan rekor sebagai ladang minyak mentah terbesar di dunia saat itu, sekaligus meyakinkan para peneliti bahwa masih banyak ladang minyak lainnya yang belum terungkap. Pengelolaan ladang minyak yang disebut sebagai sumur kemakmuran itu jelas membuat Arab Saudi berhasil mendapatkan keuntungan banyak, bahkan menjadi jaminan sumber keuangan Saudi di masa mendatang. Istana raja dapat berdiri mewah dan megah, kota-kota baru berhasil dibangun, kesejahteraan rakyat meningkat. Air yang semula langka bukan lagi menjadi persoalan, dengan uang dan bantuan teknologi air bisa didapat dengan mudah. Dalam perjalanannya, minyak tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga membawa kekuatan politik yang besar. Keberadaan minyak sukses membawa Saudi ke dalam rangkaian interaksi politik dan ekonomi global yang membentuknya menjadi negara modern, dan berkat minyak pula Saudi mengamankan dukungan ekonomi dan politik dari negara-negara barat khususnya Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi Arab Saudi diperkirakan akan melambat menjadi 1,7% pada 2019. Melansir dari laporan World Bank, penurunan pertumbuhan ekonomi Arab disebabkan oleh pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi mengimbangi dampak pengurangan produksi minyak yang dilaksanakan pada paruh pertama tahun 2019. Pengurangan produksi minyak Arab ini disebabkan karena adanya tekanan OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi. OPEC menekan Arab untuk membatasi ekspor minyak mereka guna menjaga harga minyak dunia. Tidak hanya mengurangi produksi minyak, ladang minyak milik Saudi Aramco di Arab Saudi mendapat serangan dari pesawat tak berawak pada tahun 2019. Raksasa minyak negara Saudi Aramco mengatakan serangan itu memangkas produksi sebesar 5,7 juta barel per hari atau mencapai 50% dari total produksi harian. Serangan terhadap fasilitas minyak Arab Saudi tersebut memotong lebih dari 5% dari pasokan minyak global. Berbagai masalah ini menyebabkan kerajaan Arab mulai mengalami defisit dan menyebabkan pemerintah tidak lagi mampu mengandalkan sektor minyak sebagai pilar ekonomi mereka. Guna mengurangi defisit negara serta merehabilitasi ketergantungan akan minyak, pemerintah Arab melanjutkan kebijakan fiskal ekspansif yang diadopsi sejak 2017 lalu. Putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mengumumkan rencana peluncuran maskapai penerbangan nasional kedua. Peluncuran ini menjadi bagian dari strategi untuk mengubah kerajaan menjadi pusat logistik global dan sebagai upaya dalam melakukan diversifikasi bisnis dari minyak. Strategi komprehensif bertujuan untuk memposisikan Arab Saudi sebagai pusat logistik global yang menghubungkan 3 benua. Ini akan membantu sektor lain seperti pariwisata, haji dan umrah untuk mencapai target nasional mereka. Selain itu menjadikan kerajaan sebagai pusat logistik global yang mencakup pengembangan pelabuhan, jaringan kereta api dan jalan raya, akan meningkatkan kontribusi sektor transportasi dan logistik terhadap produk domestik bruto menjadi 10% dari 6%. Penambahan maskapai lain akan meningkatkan jumlah tujuan internasional dari Arab Saudi menjadi lebih dari 250 dan melipat gandakan kapasitas kargo udara menjadi lebih dari 4,5 juta ton.